Selamat malam kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan etika bisnis sebagai profesi, perbandingan kode etik, dan contoh-contoh kode etik di tempat kerja. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Andosari, absen 5, dan rekan saya Rizky, absen 8. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu bisnis sebagai profesi, yang dimana sangat penting karena etika dalam berbisnis berperan dalam menjaga kelangsungan usaha dan reputasi perusahaan. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan etika dapat menghindarkan perusahaan dari pelanggaran yang merugikannya serta membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, perilaku etis dalam bisnis juga berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Peran etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika, menunjukkan apa yang salah dalam proses yang mereka alami. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat dideskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting di mana untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Lalu ada beberapa etika bisnis sebagai profesi perusahaan. Yang pertama, etika dan keberlanjutan usaha. Bisnis sebagai profesi menekankan pentingnya etika dalam setiap aspek operasional. Etika yang baik membantu perusahaan menghindari pelanggaran yang dapat merugikannya, serta menjaga reputasi dan kepercayaan di mata pelanggan, pemasok, dan investor. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan usaha-usaha dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada pencapaian tujuan bisnis, yang dimana dalam dunia bisnis etika profesi diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika. Perusahaan yang memastikan bahwa semua tindakan dan putusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai moral yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan bisnis lebih efektif. Lalu yang ketiga ada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Bisnis yang beretika juga berfokus pada pengembangan karyawan sebagai aset yang sangat berharga. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang etis cenderung lebih termotivasi dan produktif, yang berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada membangun hubungan yang baik. Etika dalam berbisnis membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Kepercayaan yang terjalin melalui praktik bisnis yang lebih etis dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kelima, yang terakhir, ada dampak sosial dan lingkungan, di mana bisnis sebagai profesi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meminimalkan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan yang semakin menjadi perhatian di era modern ini. Lalu ada perbandingan kode etik, di mana kode etik ini adalah seperangkat prinsip atau aturan yang dijadikan pedoman bagi perilaku profesional dalam suatu profesi atau organisasi. Lalu kode etik biasanya
dirancang untuk menjaga integritas atau profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Perbandingan kode etik dapat menunjukkan pada perbedaan atau kesamaan antara kode etik yang berlaku di berbagai profesi, lembaga, atau organisasi. Ada beberapa penjelasan tentang perbandingan kode etik secara lengkap. Yang pertama, tujuan kode etik adalah memiliki tujuan yang jelas untuk mengarahkan anggota profesi atau organisasi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara profesional. Yaitu yang pertama ada menjaga standar profesionalisme, yang kedua ada melindungi kepentingan publik, yang ketiga meningkatkan kepercayaan. Dengan perbandingannya, meskipun tujuan dasar kode etik hampir sama di berbagai profesi, tetapi terdapat perbedaan dalam hal yang fokus penerapannya. Misalnya, kode etik profesi medis sangat berfokus pada prinsip yang tidak merugikan, sedangkan kode etik dalam profesi hukum lebih menekankan pada integritas dan keadilan dalam penanganan kasus. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip kode etik, yaitu biasanya mengandung prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu kejujuran, keadilan, kerahasiaan, dan kepentingan publik. Adapun perbandingannya, meskipun prinsip-prinsip ini ada di hampir setiap kode etik, tapi cara penerapannya bisa saja bervariasi. Dalam profesi kedokteran, prinsip tidak merugikan, melainpun lebih ditekankan, sementara dalam profesi jurnalistik, prinsip kebenaran lebih menonjol. Lalu yang ketiga, penerapan dan penegakan kode etik. Yaitu kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme untuk penegakan. Di setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi atau tindakan disipliner, yaitu pelanggaran kode etik dan sanksi atau tindakan disipliner. Perbandingannya, penegakan kode etik bisa lebih ketat di berbagai profesi sebagai profesi hukum atau medis, yang dimana pelanggaran tidak dapat berujung pada pencabutan izin praktik. Di sisi lain, beberapa profesi atau organisasi mungkin lebih fleksibel dalam menegakkan kode etik mereka, memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelanggar. Lalu yang keempat, pendidikan etik dalam profesi. Kode etik seringkali tidak hanya memahami sebagai aturan yang berlaku setelah seseorang terjun ke dunia profesi, tetapi juga sebagai materi yang diajarkan selama pendidikan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan individu dalam bertindak dengan cara sesuai dengan nilai-nilai profesional. Pendidikan etik. Pendidikan ini meliputi pengajaran tentang nilai, prinsip, dan keputusan yang dapat dihadapi dalam praktek profesi. Perbandingannya, dalam profesi medis, pendidikan etika cenderung lebih mendalam dan praktikal, mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan medis yang langsung mempengaruhi hidup pasien. Di sisi lain, profesi yang lebih berfokus pada dunia bisnis mungkin lebih menekankan pada etika dalam hubungan dengan klien, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu nomor 5, etika profesi dan budaya. Kode etik juga dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial tempat profesi tersebut beroperasi. Setiap profesi atau organisasi bisa memiliki variasi dalam nilai dan prioritas yang diterapkan sesuai dengan budaya lokal atau internasional. Ada dua jenis, yaitu yang pertama budaya organisasi. Nilai organisasi dan profesi yang ditanamkan bisa sangat mempengaruhi kode etik yang mereka terapkan. Yang kedua, perbedaan budaya. Beberapa profesi memiliki kode etik yang sangat
terstandardisasi secara internasional, seperti hukum internasional. Sementara profesi lain mungkin lebih menekankan nilai-nilai yang lebih spesifik untuk negara atau wilayah tertentu. Perbandingannya, dalam profesi medis, misalnya di negara-negara barat, hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan membuat keputusan sangat ditekankan. Namun, di beberapa budaya lain, keputusan medis lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga atau otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir, peran kode etik dalam meningkatkan kualitas profesi. Kode etik membantu memperbaiki kualitas profesi secara keseluruhan dengan memastikan bahwa para profesional mematuhi standar tinggi yang telah ditetapkan. Ini ada penjelasannya, peningkatan kualitas profesi. Dengan berpegang pada kode etik, anggota profesi cenderung bertindak dengan cara yang mendukung integritas, akuntabilitas, dan pengembangan berkelanjutan dalam prosesinya. Ada perbandingannya, yaitu di beberapa profesi, kode etik lebih terfokus pada aspek pengembangan pribadi dan keterampilan teknis, seperti dalam profesi teknis atau arsitektur. Sementara di profesi lain lebih banyak berfokus pada moralitas dan etika sosial, misalnya dalam profesi psikologi. Materi selanjutnya yaitu contoh kode etik di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Contohnya, setiap karyawan wajib bertindak dengan jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa menyelesaikan informasi atau menyembunyikan fakta yang penting. Misalnya, seseorang karyawan yang mengetahui adanya kesalahan dalam laporan keuangan harus segera melaporkan kesalahan tersebut kepada manajer atau pihak yang berwenang. Yang kedua, perlakuan yang adil dan saling menghormati. Contohnya, semua karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di tempat kerja, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Misalnya, seorang atasan tidak boleh menunjukkan favoritisme terhadap karyawan tertentu dan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang. Yang ketiga, kerahasiaan dan keamanan informasi. Contohnya, karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait pekerjaan, perusahaan, dan klien. Data yang sensitif hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Misal, seorang karyawan di bagian HRD tidak boleh membocorkan informasi pribadi pegawai kepada pihak luar atau rekan kerja yang tidak berhak mengetahuinya. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Contoh, karyawan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan tugas pekerjaan. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan vendor perusahaan harus melaporkan hubungan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang. Yang kelima, penggunaan sumber daya perusahaan. Contohnya, karyawan harus menggunakan sumber daya perusahaan seperti peralatan kantor, waktu kerja, dan fasilitas hanya untuk keperluan pekerjaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Misal, karyawan tidak diperbolehkan menggunakan komputer atau perangkat kantor untuk melakukan aktivitas pribadi seperti belanja online atau bersosialitas media selama jam kerja. Yang keenam, perilaku profesional. Contohnya, karyawan harus menjaga sikap dan perilaku profesional dalam setiap interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Misal, seorang karyawan yang mengalami ketegangan dengan rekan kerja harus mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang sopan dan tidak emosional, serta mencari solusi bersama. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang aman dan sehat. Contoh, karyawan diharapkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan di tempat kerja, serta melaporkan segala bentuk risiko atau bahaya yang ada. Misal, jika ada kerusakan pada peralatan atau kondisi yang berpotensi membahayakan, karyawan harus segera melaporkan masalah tersebut kepada Departemen
terkait. Yang terakhir, komunikasi yang terbuka dan jelas. Contoh, karyawan harus berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan jujur dalam setiap aspek pekerjaan, baik dengan rekan kerja maupun atasan. Misal, seorang atasan atau tim yang penghambatan yang dihadapi agar bisa dicari solusi bersama. Kode etik ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif, serta memastikan setiap individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks profesional. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Jika rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar. Terima kasih.